seakan-akan kita ini khalifatullah. Khalifah itu maknanya pengganti atau petugas. Kenapa kita ini katakan khalifatullah? Supaya kita ini paham bahwa harta itu bukanlah harta kita. Itu hartanya Allah, cuman kita ini dijadikan sebagai petugas untuk ngatur harta itu. Rumah juga milik Allah, sawah juga milik Allah. Diri kita pun ini juga milik Allah. Kamu itu jadikan khalifatullah, jadikan petugas untuk ngatur diri kamu. Ngatur sawah, ngatur ladang, ngatur dunia ini sesuai dengan tertib yang telah ditunjukkan oleh Allah. Namanya ini khalifatullah. Kamu lihat di dunia ini yang bisa ngatur-ngatur kan hanya manusia toh. Dengan izin Allah SWT ya, manusia itu dijadikan Allah bisa ngatur-ngatur gitu. Kalau semut bisa bikin rumah sejak dulu, tapi sudah 1000 tahun ya begitu aja, nggak ada perkembangan. Tawon tuh walaupun pandai sejak zaman dulu sampai sekarang ya rumahnya nggak berubah, ya begitu aja. Karena dia juga bukan khalifatullah, nggak bisa membuat perubahan tuh nggak bisa. Ini kalau manusia, ini oleh Allah SWT itu dikasih khilafah, ya. Bisa ngatur apa-apa diatur. Rumah bisa diatur dengan cara syariat, bisa diatur dengan cara maunya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Makan juga begitu, makan cara agama, makan cara semaunya sendiri. Itu manusia dikasih khilafah ini. Nah, ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan pada manusia sekaligus tanggung jawab yang berat. Karena namanya petugas mesti akan ada urusannya, harus laporan hasil tugasnya bagaimana, tugasnya dikerjakan dengan cara bagaimana. Nah, kalau kita ini merasa jadi petugas, maka kenapa kita bakhil? Itu bukan harta kamu, itu hartanya Allah. Kamu oleh yang memiliki harta itu disuruh infakkan, ya infakkan. Kok kamu tidak infakkan, nanti oleh yang memberi tugas malah disalahkan kamu. Kenapa kita bakhil? Karena merasa itu harta saya, uang saya, jadi bakhil. Tapi kalau kita ini hanya mustakhlafin, kita hanya khalifatullah, enggak akan bakhil. Maafun ya kawan. Jadi kita ini harus merasa petugas di mana saja. Di rumah merasa petugas, di rumahnya diatur sesuai dengan syariat. Di sawah begitu juga, di ladang begitu juga. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun azim. Sudah petugas menjalankan tugasnya dapat pahala yang besar. Orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka menginfakkan bagi mereka pahala yang besar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min yaumin, tidak ada hari, tusbihul ibad, yang berpagi-pagi hamba-hamba fihi, di dalam pagi itu, illa wa malakani, kecuali ada 2 malaikat, yang zilani, yang keduanya turun. Fayaqulu ahaduma, maka berkatalah salah satu malaikat itu, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang infak khalafan, ganti. Wa yaqulul akhar, dan berkata malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya talafan, kerusakan. Rawal Bukhari wa Muslim. Kalau orang infak didoain malaikat supaya diganti. Kalau enggak mau infak
didoain malaikat supaya rusak. Dan doanya malaikat itu pasti makbul. Rusak itu bagaimana? Oh, macam-macam. Allah itu bisa menjadikan kerusakan itu dari 1000 jalan. Begitu juga kalau Allah ingin mengganti juga ada 1000 jalan, 1.000.000 jalan, 1.000.000 jalan. Kelihatannya harta dikumpulkan, ditahan. Ya, beberapa tahun yang lalu banyak itu harta dikumpulkan di bank-bank. Ngerti-ngerti banknya bangkrut. Bus. Maka harta 15 miliar, 100 miliar habis begitu aja. Doanya malaikat sudah makbul. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya. Bisa juga banknya nggak bangkrut, tapi barokahnya harta itu jadi hilang, tidak mendatangkan penyelesaian masalah, tidak mendatangkan barokah. Setelah hartanya banyak, anaknya bertengkar semua, ya. Istrinya keluyuran kemana-mana, ya. Semua punya HP, semua pacaran semuanya. Ini doanya malaikat. Karena nggak mau zakat, akhirnya uangnya untuk beli HP, ya, akhirnya pacaran. Geger rumah itu, nggak bisa tentram. Tahu-tahu istrinya sudah di Singapura, anaknya sudah di Taiwan, ya. Dicari nggak ketemu. Ketemu sudah kobol-kobol, ya. In masa'ati mumsikan talafa. Jadi harta ini kalau sudah tidak diinfakkan sesuai dengan syariat itu nanti akan timbul masalah aja. Tapi kita ini nggak ngira-ngira, nggak, wah mana mungkin, sudah ada harta mesti beres. Ada uang beres, bisa diatur semua. Kalau uang bisa menyelesaikan masalah, Pak Harto nggak mati, ya. Jadi ini kadang-kadang orang itu berpikir itu tidak luas. Pokoknya apa saja yang bertentangan dengan aturan agama mesti satu saat itu akan menimbulkan masalah. Mau atau tidak mau. Kemarin itu ada orang itu bilang sama saya, Pak, istri saya di Singapura, sekarang nggak mau pulang. Doakan Pak supaya mau pulang. Insya Allah. Kamu baca Rabbana innaka jami'un nas banyak. Nah, akhirnya pulang. Pak, alhamdulillah istri saya pulang. Tapi ternyata pulang bukan untuk baik, Pak. Pulang minta cerai. Ada lagi nih. Doakan Pak supaya tidak minta cerai. Maka saya ini sudah mendengar itu sudah mumet juga. Kamu ini ya seperti orang istrinya dimasukkan ke sumur. Setelah masuk di sumur diambil nggak bisa, nangis. Istri saya nggak bisa keluar dari sumur. Padahal yang memasukkan kamu sendiri juga. Ya. Jadi orang tuh maunya itu berjalan di luar syariat, tapi yang tanpa ada masalah. Mana mungkin? Syariat itu untuk menyelesaikan masalah. Syariat itu diturunkan oleh Allah itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu tidak berjalan menurut syariat, pasti akhirnya nanti jadi masalah. Tapi masalah itu kadang-kadang setelah
sekian lama, sekian hari, sekian tahun baru terasa. Itu ada orang itu anaknya itu disekolahkan umum semua, nggak ada yang diajari agama, sekolah umum. Akhirnya banyak yang jadi dosen, bahkan ada yang jadi rektor, bahkan pernah ada yang jadi bupati. Maka ketika sudah tua itu dia datang kepada saya, mewakafkan tanahnya, sambil dia ini mengeluh, Pak Kiai, saya ini betul-betul rugi punya anak. Lu ada apa kan, anak-anak bapak ini kan jadi pejabat-pejabat, jadi orang kaya. Iya, benar, tapi saya betul-betul merasa rugi katanya. Kenapa? Ya sekarang ini belum tentu setahun sekali mereka mau menjenguk saya katanya. Saya ini sekarang di rumah nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang jenguk, seperti nggak punya anak katanya. Ini baru di dunia sudah nyesal, belum di akhirat. Jadi apa saja yang tidak sesuai dengan syariat itu akhirnya pasti, yakin pasti. Walaupun itu pendidikan maunya, saya mau bikin pesantren, mau bikin pendidikan. Kemudian pendidikan kita ini tidak kita atur secara syariat, nanti satu saat kan bikin masalah untuk diri kita sendiri. Kamu tidak ngajari santri-santri kamu untuk taat kepada Allah, kok kamu ingin ditaati santri kamu? Nanti kan santri kamu lama-lama nggak punya adab dengan kamu. Apa saja, anak begitu juga, tidak kamu ajari agama, satu saat mesti jadi masalah buat kamu. Pesantren juga begitu, tidak kamu tertibkan secara syariat, satu saat jadi masalah. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di dunia kelihatannya kamu itu seorang pendidik, direktur satu lembaga pendidikan. Di akhirat kamu dinilai sebagai direktur menyesatkan orang, ya. Kamu didik orang-orang untuk jauh dari agama. Maka ini kita harus hati-hati. Setelah dunia ini ada akhirat.